Jabir bertanya kepada Nabi, jadi biar Sayyidina Jabir, demi ayahku dan demi ibuku, berikan tahu ya baginda Rasul, apa yang pertama kali Allah jadikan, atau yang mula-mula Allah jadikan, sebelum Allah jadikan langit dan bumi, dan sebelum Allah jadikan barang di antara keduanya. Jelas Nabi mengatakan dalam hadisnya, yang pertama kali Allah jadikan, sebelum Allah jadikan alam semesta dan isi keduanya, adalah nur Nabi atau nur Muhammad. Engkau itu hai Jabir. Secara khusus Nabi katakan kepada Jabir, karena Jabir yang bertanya. Di hadis lain Nabi mengatakan, ana minallah wal mu'minuna minni. Aku Nabi dari nur zat Allah dan mereka orang mukmin. Laki-laki lawan perempuan daripada nurku. Jadi kalau kita Nabi daripada Muhammad, jajar ku aja nanti. Hak kita harus mempercayainya. Lawan yang kedua meyakininya sambil rasakan. Kayak itu aja nah. Aku di rumah kayak itu aja kan enggak dihurang. Hidup aja ya. Kemarin aku hitung 700 orang ke rumah ya kok. Apa biniku sibuk masak aja lah. Nambah bayat aja lah, aku lebih 200 ya. Garing banyak. Nang dari Jawa-Jawanya kan memang lawas sampai kemari, jadi kebetulan selajur menyelajur lah. Nah ini tadi al-haqiqatu asal. Asal apa? Aslun nafsi asal diri Nur Muhammad. Asal diri kita ada hubungan dengan ngaran Tuhan. Nur ngaran Tuhan. Muhammad ngaran asal diri kita, lawan ngaran Tuhan, lawan ngaran Nabi. Bahasa Nabi Nur Muhammad, ngaran Tuhan bahasa kita. Ngaran Nabi bahasa kita juga kan. Bolehlah dijadikan hakikat diri. Bolehlah kita yakini. Bolehlah kita rasakan, kata boleh. Ini hanya sekadar memberikan pengertian. Nah, jadi asal diri Nur Muhammad Imur Nabi, asal diri ada hubungan lawan ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Ngaran Tuhan baik, insya Allah diri baik dari dunia sampai alam akhirat. Ngaran Nabi, ngaran mulia. Nah, semoga diri baik lawan mulia di sini sampai kita kembali ke hadirat Tuhan. Nah, ini yang dikatakan al-haqiqatu aslun. Hakikatu asal. Asal apa? Asal diri. Asal diri perlu kita tahu. Asal diri kita menurut Nabi ya Nur Muhammad. Asal diri ada hubungan ngaran Tuhan, ngaran Nabi, karena Nur ngaran Tuhan, Muhammad ngaran Nabi. Untuk apa kita mengenal diri? Supaya diri kita ala qabdatir rahmaniyah. Ala qabdatir rahmaniyah. Qabdatir rahmaniyah. Supaya diri kita dalam genggaman kasih sayang Tuhan. Supaya diri kita dalam genggaman kasih sayang Tuhan. Bila kita di dalam genggaman kasih sayang Tuhan, dosa kita diampuni oleh Allah. Walaupun kena beristighfar, beristighfar lagi, saginya lagi ya Allah. Nah, ini hikmahnya. Nah kemudian, nah kedua, itu al-haqiqatu aslun. Hakikat adalah asal. Kalau tadi asal diri. Yang kedua asal dua, asal apa pula? Asal ilmu. Ilmu agama ini, ilmu agama yang benarnya yang bertalian dengan ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Nah, pahamlah. Ya asal ilmu yang berhubungan dengan ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Nah, kalau ilmu syariat macam-macam ya, kalau ada kehitungan. Jadi asal ilmu ini yang berhubungan dengan ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Nah, jadi hakikat adalah asal. Asal apa? Asal ilmu. Asal ilmu ialah yang berhubungan ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Nah, ini kasih larinya. Waktu sama ya. Waktu sama.
Nih, kayak ini kalimatnya nah. Dan dinamakan biulumil istifaiyah, dengan ilmu yang terpilih. Jadi dinamakan dengan ilmu yang terpilih. Kalau terpilih lah ilmu yang terpilih untuk agar kita di dalam genggaman kasih sayang. Ilmu yang terpilih untuk sebagai hamba yang dikasihinya pulang. Ilmu yang terpilih untuk menjadi, ini masalah kewalian lah. Ini bilanya calon kada terpilih kan taungut. Calon kada usah calon nang bupati, calon DPR aja kada terpilih taungut kan. Salah-salah kurang tahan stres. Nah. Kan kayak itu ceritanya nih. Jadi ilmu nih, ini ilmu agama, maaf lah. Kita bila ada hubungan lo ngaran Tuhan ngaran, ilmunya kada sempurna. Dan kada terpilih ilmu tuh di hadirat Tuhan. Rugi jadinya kan. Itu jadi penting, itu jadi dikatakan penting. Alam annama arifatan nafsi amr muhimun likulli fardin min afradil insan. Ketahuilah mengenal diri penting. Nah, sembahyang penting, mengenal diri penting juga. Kenapa? Supaya ilmu kita terpilih, supaya diri kita terpilih sebagai kasih Allah kan. Ya tadi, ini cerita, bukan cerita hadis Nabi. Jadi ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma qtarafa adamul khati'ata faqala Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya Nabi kita di hadapan sahabat nih, di ketika Nabi Adam bersalah, beristighfar Nabi Adam. Beristighfar maksudnya meminta ampun lawan Tuhan nih. Nabi bersalah, meminta ampun karena sini diturunkan Tuhan ke dunia, apa bersalah ya Allah. Minta ampun Nabi Adam atau beristighfar. Beda di 100 tahun beristighfar. Minta ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Namun pintu taubatnya tertutup, pintu keridhaan tertutup, pintu rahmat tertutup, pintu hadar tertutup. Apakah ada bingung Nabi Adam? Dilihatkan Tuhan, ini contoh non kita nih. Akhirnya Nabi Adam mohon hidayah, minta petunjuk kepada Tuhan. Allah beri hidayah atau Allah beri petunjuk. Yang kita lihat apa bentuk hidayahnya karena bisibar sudah. Ini menurut riwayat bentuk hidayahnya Abul Arwah. Nah, Abul Arwah ini bentuk hidayahnya nah. Abul Arwah. Jadi ujian Nabi dalam hadisnya anak Abul Arwah wa Adamu Abul Bashar. Ini hadis lah. Aku jadi bapak segala ruh. Ini anak ini maksudnya Muhammad. Abul Arwah maksudnya Muhammad juga. Nah, yang ini yang diutus kepada Adam sebagai hidayah. Nah, Muhammad nih. Ini kan masih sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi belum dilahirkan? Di zaman Nabi Adam pada bereniknya Nabi kita kan. Ini yang diutus sebagai hidayah. Ini yang diutus sebagai hidayah. Muhammad nih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Muhammad Rasulullah. Nabi Adam meyakini dan merasakan. Setelah Nabi Adam membuka dua mata, pintu taubatnya terbuka, pintu keridhaan terbuka, pintu rahmat terbuka, pintu hadar terbuka. Siti Hawa kada kemana-mana anak kesumpar Nabi Adam mah nyaman kalau orang bini anak kada bisa nyaman kan. Ayo payulah syariat. Payulah syariat mau ditakon dulu. Tanpa hakikat kada laku. Ini pentingnya mengenal asal diri kita, asal diri. Asal diri ada hubungan dengan nama Nabi ya Allah. Nambah nak jadi wali orang jalan di sini. Ada kita bukan hendak jadi wali, ingin selamat jalan dunia ya kok. Karena menjadi wali itu proses. Jadilah kemudian ketiga ketiga al hakikatu.
Hakikat. Arti hakikat kan sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri pada hakikat adalah Nur Muhammad. Asun asal. Ini asal. Dikamali ilmi supaya ilmu sempurna. Jadi ilmu kada sempurna kalau ilmu kada berhubungan dengan ngaran Tuhan yang di atas ini. Wan nafsi diri pun kada sempurna kalau diri kada dihubungkan dengan ngaran Tuhan yang di atas ini. Ini dikatakan al-hakikatu aslun dikamal lin nafsi wal ilmi. Dan yang keempat, al-hakikatu. Ini hakikat ya sebenar-benar diri kan Nur Muhammad. Itu yang dimaksud hakikat. Nah, sartun, syarat. Liruji'i roh agar kembali roh. Ila hadratil qudsiyah sampai ke hadirat Tuhan yang suci. Bil kabul diterima oleh Tuhan. Jadi kalau diri daripada Muhammad, kalau aja roh kembali nih. Ada sampai aja salimnya. Seandainya sampai kalau kada terima, kerugian yang luar biasa. Kerugian dulu ini kada apa-apa. Kerugian bulik nih kalau kada sampai luar biasa ruginya. Penyesalan yang luar biasa. Ini yang perlu kita kembali kepada ilmu hakikat supaya roh ini kembali sampai kehadirat Tuhan diterima dalam. Mau diterima Tuhan, mahligai disediakan Tuhan. Betulok bidadari madangi kita aja di sana. Ini dikatakan al-hakikatu sartun. Hakikat dinyatakan yang dimaksud hakikat adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah diri kita. Syarat agar kembali roh sampai dan diterima. Nya ada yang kada sampai, ada yang sampai, cuma kada diterima. Nah rugi juga kan. Ini sampai lawan diterima. Nah, itu yang kita harapkan cukup sudah. Kalau saya jadi wali lah. Nak jadi wali bah kada kegampang ni salim. Ikan mengaran guru IC nih. Aku pernah ditakoni oleh dosen IEN. Ini 4 pelajaran dosen. Gurunya. Kalau bertakon silahkan. Guru IC itu wali atau kada aja. Takonannya kalau hebat. Guru IC wali atau kadanya. Aku kan masih 3 hari di sana. Kena lagi jok kena dulu. Aku kan masih 3 hari. Indah aku menjawab di padang orang banyak nih. Dan orang tuh cerewet. Kalau cerewet betul aku cerewet. Jadi lalu jadi si dosen tadi. Ben esok haur lah guru. Esok ada haur jok kan. Ben ulun ambil jam 10. Oke jok lah. Kita ke rumah Haji Ahmad Ansari Atijaniyah. Ini kita tahu bahwa Haji Ahmad Ansari bekas gaduhan aku di Matapura dulu. Dan ia dikagumi oleh dosen tadi. Kenapa? Membangun Majlis Taklim 4,5 M. Belum kerusuhan. Cakap duit ini berapa? Karena pada masjid ini bertingkat 3 lagi dia. Yang jadi tahbis nanya kalau. Aku aja dibawa orang Haji Ahmad Ansari naik atas sekolah. Kaligrafinya aja ada 6 juta, ada 4,5 juta. Kaligrafi aku 75.000 aja. 4 juta, 6 juta kaligrafinya aja. Anggi aku beli ke rumah 75.000 aja, kasihannya aja aku bawa keraya. Tapi tuh hebat juga, aku bisa Majlis Taklim yang lain bang. Ada ya kok. Ada juga tuh kehebatannya ya kalau. Ada aja karyanya atau peninggalan itu tak tahu lekan. Diambilinya nih aku. Bawanya makan dulu, makan panggangan, nila kah makan aku. Jadi dibawain ke rumah Haji Ahmad Ansari sekalinya keradanya ke Jakarta. Jadi jangan dosen tadi
Kita ke rumah guru Haji Zainakli, guru ayo ya Allah. Ini kada tahu dikira aku dari Palangkaraya. Aku ini asal hidup di Banjar, rumah hutan masih di Banjar lagi. Di sana kan di Banjar Batan ya Allah. Pulang balik dua cara maka Banjar pulang. Ya kada tahu dikira kau datang ke Banjar tuh orang Palangkaraya lah. Pendatang. Satu kalinya ada di rumah Haji Zainal. Melihat aku terkejut tapian kan. Cuma aku pura-pura kada tahu juga. Nah, dudukannya ketiga nih. Aku jawab pertanyaan malam tadi. Ujar situ kan guru wali atau kada. Sebelum kita mengatakan seseorang itu wali, kita harus tahu definisi wali. Definisi wali ambil satu aja Joko. Tauliatul haq ala abdi. Seseorang ini jiwanya, maksudnya hatinya, teman. Keimanannya, keyakinannya, perasaannya, setelah pandangan akalnya kembali kepada hakikat diri. Aku kan menerjemahkan hakikat diri karena hanya aja belajar. Biar dosen, aku kan ada tahu dosen. Mau di sini kada seberapa, mau di Banjar banyak S3 pelajaran aku. Di sini dia mau 2/3 2/3 aja ya. Karena kada belajar. Nah. Kadang-kala kita mengatakan seseorang wali kalau kecuali kita sudah sampai ke tingkat mengenal sebenar-benar diri, baru kita mengatakan seorang itu wali. Jadi kalau guru jena Inggris siapa kan mengatakan Inggris kan. Aku ketik bagian. Aku yang mengetiknya. Karena bekas saat gaduhan aku juga kan cuma jadi kiai di Banjar. Yang kedua secara pribadi, ini secara pribadi ngarannya. Aku pernah di Batu Licin diundang orang. Terkena di atas padu Batu Licin tenang. Apa ngarannya nih? Cantung. Orang kampung. Hidup tuh wali. Pokoknya wali itu pemberatan madakan. Kakak anak kan ingin madakan wali juga. Diundang sekitar 2 aja dari rumah beliau tuh. Lalu dibawahi orang di langgar gitu. Guru kita ke rumah beliau tuh, kalau ke rumah beliau lah aja. Ada magnet, ada sinyal atau sinyal. Ada aku punya sinyal. Jadi ya kalau tadi kada nyambung, tolak kada nyambung. Nih sinyalnya kada nyambung. Nah, secara pribadi kalau aku pasang sinyal waktu sini hidup, pasti nyambung. Kalau nyambung mentak menah ya Allah. Nah ini aku secara pribadi mengatakan bahwa guru itu wali karena ada sinyalnya tuh. Nah ketika kita menyambung dah ya kan sembarangan sambung dua dua menyambung dah. Kondisi sambung-sambung alatnya iya nang Nur Muhammad juga. Jadi kayak bujur kalau jadi kita harus ijenani. Nah ketiga guru ijen ini, nah kami menyewa rumah di Keraton tuh. Ini tempat guru ijen lalu nih. Waktu anu belajar wadah menena sidin guru Saman Bujang. Besok kan yang bawa kitab 3 biji nah. Parak maghrib hanya boleh ada orang kayak tua ini juga. Kada ada pangnya. Nah jangan macam-macam jokonya betakon nang wali kada. Wali sini tuh kecetangkalan sini nah. Quran hafal kok. Ada orang hafal ini. Waktu itu kada ada. Ada yang kayak tapis. Guru nang melajarin kada hafal kayak pandak hafal anak buah ya Allah. Itu kedoknya aja ngarannya aja. Filipina apa ya tapis kada kawal joko tapis. Itu gurunya kada hafal. Ih guru sekalinya ampihannya apa juga namanya aja ya Allah. Ada dan bujur-bujur. Mengaran tapisnya gurunya harus hafal juga dulu. Baru anak muridnya bisa apa? Ini gurunya hanya lapar 2 juz ya Allah membuka tapis. Apaan dia tapis? Nah jadi itulah guru tafsir jalan lain anak apa? Kada gampang orang anak apa tapi di lain kan Tuhan itu kan. Berarti orang ini diberikan Tuhan keistimewaan. Kalau hafal itu nah. Seorang baca kitab aja kada bisa ya kalau anak jadi wali lah kayak apa ya. Nah jadi hakikat
Ilmu hakikat ini masuk ilmu batin. Arti ilmu hakikat, ilmu mempermasalahkan sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri pada hakikat, menurut Nabi adalah daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ujian Nabi, hak kita kan harus mempercayai. Nah, kedua harus meyakininya. Nah, ketiga harus merasakan bahwa diri Nur Muhammad. Ini tujuan akhir untuk mendapatkan makom. Kalau makom, kedudukan di sisi Allah dan ini tujuan akhir untuk mendapatkan makom. Makom itu kedudukan di sisi Allah dan Rasul. Kalau seseorang mendapat makom, kedudukan, maksudnya di sisi Allah dan Rasul, ini kalau membantu orang tuanya, kalau umpamanya orang tuanya dilaka disiksa. Kalau membantu saudaranya, kalau kebetulan saudaranya disiksa. Kalau dia membantu kawan-kawanan, kalau kekawanan disiksa. Kalau juga membantu artis, kalau anak jadi bini di sana. Ambil selamat akan aja. Nikah aja di sana, asal bujuk-bujuk dapat makam. Berapa aja artis yang di sana masuk neraka, keluar akan sunyan, ambil bini sana, ayo hajar Tuhan. Ini orang yang mendapat makam ini kedudukan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya hanya keyakinan dan rasakan. Nah, tapi bang di tempat khusus, cara menggawi di tempat khusus kan. Lawan di waktu khusus di rumah. Di waktu khusus itu jangan mikirkan usaha dulu. Pertama keyakinan rasakan diri Muhammad. Biar arwah guru aja nak. Unda ini kecangkalan bakaran di rumah mata sampai kayak ini kamu lihat di sini. Nah, memang orang manusia kan aku disuruh sidin. Hitungi orang berapa orang datang garis hari. Duduk aku seharian hitungi orang datang. 52 orang datang macam-macam masalah ditakonakan ya orang. Nah, ini keistimewaan orang yang ilmu batin namanya. Nah, jadi ilmu batin terbagi kepada dua. Pertama ilmu hakikat lah. Ini ilmu hakikatnya syarat supaya kembali roh sampai ke hadirat Tuhan. Syarat supaya ilmu kita sempurna, diri kita sempurna juga. Syarat untuk mendapatkan makom. Syarat untuk mati dalam keadaan mukmin kamil, mukmin nasam berterakhir. Syarat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira sampai di sini kita sambung lagi lah. Mudah-mudahan dalam manfaatnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena berdaya karena saya syarat terbesar. Rasulullah yang dari Al-Talim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashabihi jami'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ashabihi.